Perkenalkan, kami dari kelompok Arthropoda yang beranggotakan saya Putri Fenisia, Saya Eko Octaviani. saya Hesi Septianingrum, Saya Cirila. Saya Samuel Evan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang arthropoda. Selamat menonton. Berikut merupakan klarifikasi dari tungau. Berikut merupakan ciri-ciri dan morfologi tungau. Pertama, badannya transparan, berbentuk oval, punggungnya cembung, perutnya rata dan tidak bermata. Kedua, ukurannya yang betina itu sekitaran 300-400 mikro dan yang jantan lebih kecil, sekitaran 200-240 mikro. Selanjutnya, siklus hidup tungau. Daur hidup tungau ada 4 fase, yaitu telur, larva, nifa, dan tungau dewasa. Siklus hidup tungau mulai dari telur sampai dewasa memerlukan waktu 8-12 hari. Ekologi dan penyebaran tungau. Tungau termasuk hewan kosmopolitan yang dapat ditemukan di berbagai negara. Tungau menyukai tempat-tempat yang lembab dan tempat yang tidak terkena sinar matahari. Tungau berkembang dengan baik apabila tingkat kesadaran kebersihan lingkungan, kesehatan hospednya masih rendah. Berkembang biak tergantung pada kelembapan relatif 75-80% pada suhu minimal 21 dan mati ketika kelembapan turun menjadi 40-50%. Kutu rambut. Adapun morfologi kutu rambut yaitu yang pertama, kutu rambut dewasa berbentuk vivi dan memanjang, berwarna putih abu-abu, kepala ovoid bersudut, abdomen terdiri dari 9 ruas. Siklus hidup kutu rambut. Lingkaran hidup kutu rambut merupakan metamorfosis tidak lengkap, yaitu telur, nipa, dewasa. Telur akan menetas menjadi 5 nifa dalam waktu 5-10 hari sesudah dikeluarkan oleh induk kutu rambut. Ekologi. Kutu rambut merupakan parasit manusia saja dan tersebar di seluruh dunia. Biasanya menyerang pada usia prasekolah dan anak usia sekolah. Tempat-tempat yang disukai adalah rambut pada bagian belakang kepala. Patologi adalah gangguan pada rambut kepala yang disebabkan oleh infeksi kutu rambut. Komplikasinya, pada infeksi berat, helaian rambut akan melekat satu dengan yang lain dan mengeras. Dapat ditemukan banyak kutu rambut dewasa. Pun gejala pada kutu rambut, rasa gatal yang hebat pada kulit kepala, terutama pada kepala bagian belakang, telinga, dan tengkuk. Adapun cara infeksi dari kutu rambut adalah kutu rambut menggigit dan menghisap darah kepala manusia yang kurang menjaga kebersihan kepalanya. Ditemukan pediculus, humanus, cavitis dewasa, nifa, dan telurnya. Cara pengobatannya adalah pemberantasan kutu rambut kepala dapat dilakukan dengan menggunakan tangan, sisir serit, atau dengan pemakaian insektisida golongan klorin. Ada kutu kelamin. Untuk klasifikasi kutu kelamin bisa dilihat di sebelah sini ya. Untuk morfologi kutu kelamin yaitu berwarna putih, badan pendek seperti ketang, bentuk tubuh pipih, dan ukuran tubuh betina kira-kira 1,7 dan jantan kira-kira 1,35. Pada bagian sampingnya terdapat tonjolan, organ genital jantan tidak menonjol seperti pada pedikulus, hanya terlihat serat-serat otot saja. Sedangkan yang betina sama dengan pedikulus, organ genitalnya berbentuk seperti hutsi. Telur berwarna putih mempunyai operkulum ukuran 0,6 dan 0,8 disebut nits. Untuk siklus hidup kelamin, yaitu prosesnya dimulai dari piturus pubis betina bertelur di rambut. Telur-telur tersebut lalu menempel di rambut hingga menetas menjadi larva. Dari telur kutu hingga menetas menjadi larva bisa memakan waktu sekitar 6-10 hari. Ekologinya adalah serangga parasit, penghisap darah yang hidup di kulit sekitar kelamin manusia atau primata lainnya. Kutu ini hidup dan berkembang biak di daerah yang berbulu lebat dan lembab. Untuk patologinya adalah gangguan pada daerah kemaluan yang disebabkan oleh parasit ini.
Gejala infeksi kutu kelamin yang pertama ada gatal dan terbakar di daerah kemaluan. Yang kedua, gatal dapat menyebar karena kutu kelamin bergerak ke daerah basah lain dari tubuh seperti ketiak. Yang ketiga, gatal akan memburuk pada malam hari. Yang keempat, menggaruk intens dan lama dapat mengakibatkan kulit terluka dan dapat menjadi terinfeksi oleh bakteri. Dan yang kelima, jika tidak dilakukan penanganan bisa menyebabkan perubahan warna pada kulit. Untuk diagnosis kutu kelamin dengan ditemukannya titurus pubis pada daerah kelamin. Dan untuk komplikasinya yang terjadi diantaranya adalah bisa kemungkinan terjadi infeksi yang lainnya dari berbagai bakteri yang dapat masuk ke tubuh karena akibat yang terjadi karena menggaruk yang disebabkan rasa gatal dan juga dapat mengakibatkan untuk lebih berisikonya 2-5 kali lipat terinfeksi penyakit HIV. Cara infeksi, sumber infeksi kutu kelamin adalah kontak intim dengan orang yang terinfeksi karena penularan terjadi selama hubungan intim. Kutu kelamin juga dapat ditularkan melalui kontak dengan barang-barang yang terkontaminasi seperti handuk, spray, atau pakaian. Kutu tidak melompat atau terbang, maka kontak sebenarnya diperlukan untuk transmisi. Seorang individu mungkin memperoleh infeksi karena tidur bersama atau dari handuk. Untuk pengobatannya yaitu pemberian inseksida DDT 10% bentuk bubuk atau dalam mencukur rambut yang digunakan sebagai tempat hidupnya. Selanjutnya adalah lipan. Klasifikasi dari lipan dapat dilihat di samping ini. Kemudian ada ekologi dari lipan. Lipan adalah kelas hewan berbisa yang termasuk dalam filum Arthropoda dan subfilum Myriapoda. Mereka memiliki tubuh pipih dengan segmen yang setiap segmennya memiliki sepasang kaki. Lipan memiliki rahang yang mengandung kelenjar racun yang digunakan untuk menangkap mangsa dan pertahanan diri. Mereka memangsa serangga dan cacing dan dapat hidup hingga 6 tahun. Lipan juga memiliki variasi warna dan ukuran tubuh yang bervariasi mulai dari 1 hingga 12 inci. Selanjutnya ada morfologi dari lipan. Lipan adalah hewan berbisa yang termasuk dalam filum Arthropoda dan subfilum Myriapoda. Berikut adalah ciri morfologi dari lipan. Yang pertama, morfologi dari lipan adalah tubuh pipih. Lipan memiliki tubuh pipih yang terdiri dari kepala dan badan. Kedua, segmen. Lipan memiliki jumlah segmen yang dapat mencapai 177 inci. Setiap segmen memiliki sepasang kaki, kecuali pada segmen di belakang kepala dan 2 segmen terakhir. Kemudian, kaki beracun. Lipan memiliki kaki yang beracun yang digunakan untuk menyerang mangsa. Yang terakhir ada mata. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata yang memiliki modifikasi menjadi cakar beracun. Kemudian ada siklus hidup lipan. Siklus hidup lipan melibatkan beberapa fase. Yang pertama adalah molting. Lipan mengalami proses ganti kulit atau molting untuk meningkatkan ukuran dan menggantikan segmen tubuh yang rusak. Kedua ada perkembangan. Lipan mengalami perkembangan lambat dengan beberapa spesies melalui 10 fase instar. Yang ketiga ada reproduksi. Lipan dapat menghasilkan 20 hingga 300 butir telur yang menetas dalam beberapa minggu. Kemudian ada kematangan seksual. Kaki 1000 mencapai kematangan seksual dalam 2 hingga 5 tahun tergantung pada spesiesnya. Yang terakhir ada migrasi. Kaki 1000 atau lipan kadang bermigrasi dalam jumlah besar setelah hujan lebat atau cuaca dingin. Kemudian ada patologi dari lipan atau kelabang. Racun lipan mengandung banyak zat kimia seperti serotonin, histamin, dan toksin kardiodepresan S. Oleh karena itu, gigitannya dapat menyebabkan reaksi alergi yang serius serta efek kardiovaskular dan neurologis pada manusia. Kemudian ada diagnosis dari lipan. Diagnosis gigitan lipan didasarkan pada riwayat mengalami gigitan dan adanya lesi bekas gigitan pada kulit. Gejala yang umumnya dialami termasuk gatal, sensasi kulit terbakar, dan kemerahan. Selanjutnya ada gejala dari lipan. Gejala lipan atau kelabang biasanya terdiri dari nyeri, rasa sakit yang timbul di area yang digigit,
Kemudian kemerahan, yaitu kulit di area yang digigit menjadi kemerahan. Kedua, bengkak, yaitu bengkak di area yang digigit. Kemudian Ketiga. gatal, yaitu kulit di area gigitan terasa gatal. Kemudian ada reaksi yang ditimbulkan akibat alergi yang parah seperti demam, panas dingin, mual, pembengkakan ekstrim di lokasi gigitan, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Selanjutnya ada komplikasi dari gigitan lipan. Komplikasi gigitan lipan jarang terjadi pada manusia. Bila terjadi, gejalanya akan memburuk dalam 48 jam dan dapat termasuk rasa gatal yang intens, pembengkakan di bibir, mulut, dan lidah, kemudian demam. Kemudian ada pengobatan dari gigitan lipan. Gigitan lipan dapat dilakukan pertolongan pertama, yaitu pertama, bersihkan luka dengan air mengalir dan sabun untuk mencegah infeksi. Yang kedua, rendam luka dengan air hangat untuk membuka pori-pori dan mengeluarkan racun. Yang ketiga, kompres luka dengan kompres hangat atau dingin untuk mengurangi bengkak, rasa sakit, dan gatal. Yang keempat, oleskan obat salep yang mengandung hidrokortison untuk meredakan rasa gatal dan nyeri. Dan yang terakhir, konsumsi obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau paracetamol. Dan yang terakhir ada cara infeksi dari lipan. Lipan atau kelabang menginfeksi dengan cara menggigit dan menyuntikkan racunnya ke dalam kulit. Racun ini mengandung berbagai bahan kimia termasuk histamin yang dapat memicu reaksi alergi. Gejala gigitan lipan dapat bervariasi mulai dari nyeri, pembengkakan, dan kemerahan pada area yang tergigit hingga efek sistemik yang lebih serius seperti gagal ginjal akut, sindrom koroner akut, dan rhabdomyolysis. Caplak sapi dapat dilihat di klasifikasi berikut. Morfologi caplak sapi. Caplak keras di bagian depan atau anterior terlihat ada semacam kepala yang sebenarnya adalah bagian dari mulutnya atau capitulum, basis capituli sebelah dorsal yang bersegi 6. Spiraculum bulat atau oval yang berada di depan atau di samping dari keempat coxae, kepala dan dada, serta abdomen bertergabung dalam bentuk oval atau elips. Selanjutnya larva berkaki 6, sedangkan nimfa dan caplok dewasa berkaki 8. Tiap kaki terdiri dari 6 bagian ruas kaki dengan ujung yang terdapat kait. Ekologi caplok sapi terdapat di seluruh negara yang memiliki peternakan sapi di daerah tropis dan subtropis. Selanjutnya ada patologi penyakit babesiosis anemia. Komplikasi babesiosis yang ditularkan berbagai caplak dapat menyebabkan kematian 80-90%. Sapi dewasa yang tidak diobati dan 10-15% ternak muda umur 1-2 tahun. Kerugian lain yang ditimbul akibat penyakit ini adalah penurunan berat badan, penurunan produksi susu. Gejala klinis caplok sapi yang terkena yaitu stres, gelisah, dermatosis, penyebaran berbagai penyakit, iritasi, dan penurunan produksi. Caplok sapi yaitu demam disertai hemoglobinuria, anemia, dan iketerus menyebab dugaan adanya babesiosis. Selanjutnya ada pengobatannya dilakukan dengan barenial atau squib dengan injeksi intramuskular dosis 0,5 mg per kilogram berat badan dan obat inzol dengan dosis 1 mili atau 100 kg berat badan. Cara infeksi, caplak menggigit dan menghisap darah si sapi.